Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin para jamaah sekalian, kali ini kajian disampaikan dari Eko Pesantren 1. Alhamdulillah. Adik-adikku sekalian, baru beberapa hari yang lalu, kemarin ya, membaca seseorang berhenti di tol, kemudian turun dari mobil dan memukuli penumpang mobil lainnya. Penyebabnya adalah di jalan serempetan, yang satu nyusul dari kiri, akhirnya kegesrek dan turun dan dipukuli, lalu ditangkap oleh polisi. Yang satu babak belur, yang memukulinya ditangkap dan jadi tersangka. Di rumah mungkin baik-baik saja, tapi tiba-tiba jadi tersangka dan sangat besar kemungkinan di penjara. Penyebabnya adalah tidak bisa menahan amarah. Berita lain, di sebuah pernikahan, ada acara nyanyi-nyanyi, kemudian ada yang senggolan, lalu berkelahi, terjadi keributan, dan mempelai pria ini, seorang prajurit, bawa pistol. Mungkin tadinya mau melerai, ditembakkan ke atas, tapi ketika mau ke atas ada yang menepuk, katanya beritanya begitu, sehingga pistolnya meledak dan menembak seseorang yang ada di depannya, kena perutnya, dan tembus seorang adik iparnya, kena dadanya. Jadi tadinya pernikahan itu sesuatu yang dianggap sangat menggembirakan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat sebaliknya, ya. Nah, ini berita yang baca. Kalau dirunut-runut, penyebab awalnya adalah tersinggung kemudian marah. Lalu kita dengar juga tawuran-tawuran pelajar yang berkelahi karena perkara sepele, saling menyindir, lalu tawuran dan akhirnya dipenjara. Hilang masa mudanya, hilang masa remajanya karena harus memikul, karena dia ada yang bawa celurit, ada yang bawa ketapel panah. Ternyata kemarahan ini menjadi sesuatu sekali, ya, yang bisa mengubah cepat sekali dengan kemarahan ini. Ada seorang pimpinan yang tidak bisa menahan amarah, tiba-tiba dia emosi dan jatuh kedudukannya karena memukul, dan yang dipukul melaporkan sehingga hancur karirnya. Ada yang bertahun-tahun ingin sukses, tapi ketika marah jatuh. Nah, di dalam Islam ada yang bertanya, ya Rasul, beri saya nasihat. La taghdab, jangan marah. Bahkan dalam keterangan lain, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Jangan marah-marah, bagimu surga. Siapakah orang yang perkasa? Apakah yang jago gulat, jago berkelahi? Ternyata bukan. Yang paling perkasa alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang paling kuat, yang paling perkasa adalah orang yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Itulah sebabnya para santri semua, siapa para santri yang paling lemah? Siapa santri yang paling lemah? Yang ya dia termasuk orang yang lemah. Apakah karena ototnya? Bukan.
Santri yang paling lemah adalah santri yang paling mudah marah. Bisa dipahami? Walaupun otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, dah. Santri mana yang hidupnya paling tidak bahagia? Santri yang paling mudah marah. Santri mana yang perilakunya sangat dekat dengan perilaku tidak baik? Jawabannya sama. Siapa? Santri yang paling mudah marah. Kalau orang sudah mudah marah, maka akal sehatnya turun drastis. Makanya kata-kata orang-orang yang marah tuh seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali, ya. Bisa mengeluarkan kata-kata binatang, bisa mengeluarkan kata-kata, pokoknya para pemarah itu seperti orang yang nggak ada pendidikannya, walaupun pendidikannya tinggi, ternyata rusak kredibilitasnya karena sifat pemarahnya itu. Coba tolong dijawab, siapa santri yang paling lemah? Bagus, santri yang paling mudah marah. Ini bukan meledek, ya kan. Tadi Rasulullah sudah menyampaikan orang yang paling perkasa adalah orang yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Kalau kita balik, berarti semakin tidak bisa mengendalikan amarah, berarti dia lemah. Betul? Lemah. Gini deh, prinsipnya ya, bahwa semua maksiat, semua dosa, semua keburukan itu gerbangnya adalah memperturutkan nafsu. Apakah amarah, syahwat, keinginan, pokoknya kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsu, jatuh kepada perbuatan-perbuatan tercela, termasuk amarah. Orang bisa perang gara-gara amarah pimpinannya, betul? Makanya di pesantren ini serius sekali untuk bisa mengendalikan amarah. Pribadi tangguh itu bukan hanya tangguh lawan kesulitan, tangguh ketika mengendalikan amarahnya. Kan karakter baku tuh bagaimana? Karakter baiknya apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Karakter kuatnya berani, disiplin, tangguh. Nah, yang tangguh ini salah satu cirinya adalah bisa mengendalikan amarah. Santri yang paling nanti hidupnya banyak masalah, itu yang paling tidak bisa mengendalikan amarah. Pokoknya wajib bagi kita kalau ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, jadilah orang yang bisa mengendalikan amarah. Coba lihat orang yang marah tuh, ya, wajahnya jadi indah atau jadi sebaliknya? Mata, wajah menyeringai, ya, kemudian merah, gemeretuk giginya, kata-katanya kasar, kotor. Kalau orang marah tuh kata-katanya sangat zolim, menyakitkan dan memalukan. Lalu gerakan tubuhnya tidak terkontrol, ambil HP, banting, padahal belum lunas, tendang, lempar, pukul. Lihatlah perilaku orang yang marah, ya, nyaris tubuhnya tidak terkendali. Dan kecenderungan pemarah itu adalah zolim, menyakiti orang lain. Lalu
Pemarah juga, kalau kita marah-marah, kesehatannya tidak bagus. Hormon-hormonnya akan menjadi tidak normal lah. Makanya para pemarah itu detak jantungnya bermasalah, bisa jadi peredaran darahnya bermasalah. Lihat aja anak kalau marah bisa sampai ngompol. Ya, kenapa? Karena memang tubuhnya bisa menjadi banyak masalah. Apalagi kerugiannya kalau marah-marah, hubungan silaturahim rusak. Kepada yang ngantuk, tolong dibangunkan ya, karena ini penting. Pilihannya cuci muka atau ke kolam ini ya. Berbaik sangka yang ngantuk ini tahajudnya luar biasa ya. Tapi kalau ternyata tidak tahajud tetap ngantuk, berarti belajarnya sampai malam ya. Terus berbaik sangka, ternyata enggak, jam 9 sudah tidur, berarti ingin direndam lah ya. Tolong bantu ya, dibangunkan. Adek, cuci muka adek. Biasanya kalau ngantuk bangun, disuruh bangun lihat kiri kanan, padahal dia yang baru bangun. Khas sekali ya. Jadi kalau bangun nanti dia lihat kiri kanan, itu pasti dia yang tidur ya. Sebab yang lain nggak ada yang lihat kiri kanan, mengerti? Ayo bangun, lihat kiri kanan, dia tidur berarti. Dah lah, nggak usah pakai marah-marah. Bangun ya Naya, sayang ilmu ini ya. Lanjut. Lalu apalagi orang kerugiannya pasti silaturahimnya jelek. Dan orang pemarah itu tidak pernah dicintai dengan tulus. Tidak bisa. Sudah fitrahnya orang itu tidak suka kepada yang kasar, kepada yang bengis. Kalaupun dekat, karena ada sesuatu saja, mungkin karena atasan atau karena suami atau istri, tetapi hati beda. Karena begini ya, tapi dia sudah memaafkan dan melupakan, itu beda kapling. Saya minta maaf ya, barusan kata-kata saya tidak enak ya, saya sudah maafkan. Maaf, tapi robek di sini enggak sama. Seperti nancepin paku, pakunya nancep, ketika dicabut, pakunya sudah tercabut, tapi bolongnya tidak mudah untuk hilang. Nah, makin kita sering marah, itu luka di hati orang itu tidak semudah memaafkan. Memaafkan dan melupakan itu kaplingnya beda. Memaafkan bisa kita lakukan cepat, tapi melupakan luka hati ini perlu waktu. Coba dibuka surat Ali Imran, siapa yang bisa bantu bacakan Ali Imran ayat maaf 134 ya, yang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, 133 134. Ada yang ya, fadhol ya, wasari'u ada kan? Ya. Fadhol Ustaz, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk
yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di antaranya adalah orang yang paling senang bersedekah. Banyak sedekah, bersedekah itu bukan berarti blok sedekahnya sekaligus banyak, bukan itu. Tapi dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Ada gembira, sedekah. Sedang sedih, sedekah. Mau ujian, mau ulangan, sedekah. Dihina orang, sedekah. Dikit-dikit sedekah. Orang-orang ada yang minta tolong, sedekah. Makin sering sedekah, ciri khas orang lain. Sedekahnya waktu lapang dan sempit, ya. Nah, pada waktu, dan siapa ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi orang yang tidak bisa menahan amarah, ini tapi harus ditingkatkan. Jadi makin bisa mengendalikan amarah, makin berkualitas dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi nanti ciri khas lulusan Darut Tauhid itu adalah diantaranya bisa mengendalikan amarah. Jangan hancurkan keluarga, masa depan dengan kemarahan. Memang Rasul ada marahnya, tapi Rasul kalau marah tuh wajahnya merah saja. Dan kalau bicara tidak pernah keluar dari kebaikan, dari kebenaran. Nah, Rasulullah tuh marahnya itu menggugah dan mengubah orang jadi baik. Adik-adik ingat baik-baik ya. Siapa santri yang paling perkasa? Yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Santri yang paling nanti bahagia, yang bisa mengendalikan amarahnya. Siapa santri yang makin bagus takwanya? Jadi jangan mudah tersinggung, marah. Itu ciri-ciri lelaki lembek, ya, lelaki yang kurang gimana lah, ya. Lu jangan macam-macam lu. Bagaimana menghadapi orang yang seperti ini? Surat ini tolong tentang tawadu itu. Ini kelemahan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmanil ladzi, hamba Allah ar-Rahman itu adalah orang yang ketika berjalan di muka bumi ini hauna, rendah hati. Dan ketika orang-orang jahil, ya, orang jahil itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, orang-orang yang bodoh, tidak bisa mengontrol dirinya, mengatakan sesuatu kepada kita, apakah itu teman, apakah itu nanti orang-orang di jalan, atau mungkin atasan, atau mungkin siapalah, istri, suami, yang ketika ngomongnya tuh nggak terkendali. Maka apa ciri orang yang tawadu? Qalu salaman. Jadi kita jangan terpancing, jangan membalas keburukan dengan keburukan, jangan membalas kata-kata yang tidak baik dengan yang tidak baik lagi. Tidak menyelesaikan masalah. Ingat ya ya, mulut itu moncong teko. Jadi kalau orang ngomongnya jelek, ya dia lagi menceritakan kejelekan dirinya. Kamu ini orangnya kurang ajar, gak pakai ingat, nauzubillah ya, gak pakai otak, di mana mata kamu? Nah, ketika orang sedang berkata buruk, sebetulnya bukan sedang menjelek-jelekan kita. Orang-orang yang berkata buruk itu sedang memamerkan keburukan dirinya. Saya ini buruk tahu, saya ini ngaco, saya ini. Terus kenapa kita harus sakit hati? Benar?
Jangan terpancing. Teori memang gampang ya, tapi prakteknya harus dilatih supaya tidak mudah tersinggung, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati. Karena orang-orang yang sumbu pendek itu sulit bahagia. Justru orang-orang yang tenang, gimana caranya? Ya kita pahami, orang itu beda-beda. Kenapa dia mudah marah? Mungkin pendidikan. Ini ada teman saya A, dia mudah marah, mudah jengkel. Mungkin di rumahnya dulu, di lingkungan sebelum masuk ke pesantren ini, lingkungan pemarah, sehingga dia tidak sadar terbentuk perilakunya tuh mudah marah. Karena lingkungan sangat membentuk ya. Yang geng-geng motor itu kecenderungannya jauh lebih mudah marah dibanding dengan yang berkumpul di lingkungan orang-orang yang sabar. Mungkin dia sedang ada masalah di keluarganya. Kenapa itu di jalan marah-marah? Ya mungkin dia sedang ada masalah yang dia sendiri bingung cari solusinya. Cari 1001 alasan untuk bisa memahami, bisa memaklumi, bisa memaafkan, dan bisa idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nah demikianlah sahabat-sahabat sekalian, yang sekarang hari Kamis berarti di radio MQFM sudah hadir bersama kita guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Bagaimana? Sudah tersambungkah? Bagi saudara-saudaraku yang di MQFM silahkan bergabung di sana. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas ya. Sementara yang di medsos bisa tetap tersambung di sini. Ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pip, memang sejauh ini Pip lah. Baik adik-adik, ada yang mau ditanyakan kah? Tolong ini digunakan standarnya di sini, pelan-pelan menggerakkannya Pip ya, supaya nggak pusing nanti yang nontonnya ya. Baik adik-adikku sekalian, tolong ini digaris bawahi ya. Makanya orang-orang yang suka ngebully itu orang-orang yang kualitasnya rendah, orang-orang yang mudah marah, yang suka pamer kekerasan, pamer kegalakan, itu tipis harapan menjadi orang sukses, karena dia akan terbebani. Mungkin dapat kedudukan, jabatan, tapi dia tidak akan dapat bahagia. Para pemarah itu tidak akan dapat kemuliaan, tidak akan dapat dicintai orang. Para pemarah itu tidak bisa dicintai dan rentan sekali dengan jatuh. Karena kalau orang marah kan tidak terkontrol pikirannya, kata-katanya, sikapnya, dan kecenderungan pemarah itu zolim, menyakiti orang lain. Dan celakanya para pemarah itu, maaf kalau kita diperbudak marah, nafsu itu seperti meminum air laut. Makin marah, makin haus dengan kezoliman. Kalau orangnya nunduk, didengar tidak kamu ini, ha? Nunduk. Didengar, Bu. Berani menjawab ya, begitu. Salah aja, karena keperluan pemarah itu adalah tumpah si nafsunya ini. Makin lama makin membludak. Nah, secara ilmunya si setan tuh nipu. Pukul, tendang, cekik, pokoknya dibisiki terus untuk melakukan kezaliman.
keluarkan saja dia dari sini. Oh, kan gitu. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajah, jangan ngambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan memberikan janji ketika sedang gembira. Ya, sedang happy, adek-adek nanti dikasih 1 miliar tiap orang. Ya, sekarang ya. Kalau sedang marah, apa sekolah kayak gini? Udah bubarkan saja. Waduh, bahaya. Ya, makanya para pemarah tidak boleh ngambil keputusan. Terkesan dulu ada seorang direktur sebuah perusahaan, dia diundang karena ini acaranya pagi sebelum apel jam 7, datang tuh. Sudah datang sebelum jam 7 kurang lebih lah. Beliau juga datang, yang belum datang adalah karyawannya. Maaf ya, gak apa-apa, yang penting kita sudah datang duluan. 7:15, sebagian, 7:30 baru ruangan aula itu agak terisi. Kelihatan bapak ini marah gitu ya. Terus sambutan dari pimpinan. Lalu beliau berkata begini, ini AA terkesan. Sesudah salam, saudaraku sekalian, saya baru menjabat di sini. Acara dimulai jam 7 dan sekarang sudah 7:30. Sejujurnya saya marah, tapi saya tidak berani berbicara banyak karena saya sedang marah. Assalamualaikum. Beres tuh. Waduh, semuanya. Beliau takut kalau sedang marah bicara itu menjadi tidak terkendali. Jadi saya sedang marah, saya tidak berani berbicara banyak. Sesudahnya nanti dipetakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus bagaimana nih? Nah, kita itu bukan marah, namanya tegas dan santun. Tegas dengan marah apa bedanya? Kalau marah itu alasannya pribadi, ketidakenakan pribadi, dan tidak jelas. Tapi kalau orang tegas, cirinya 2. 1, fakta. Yang kedua, aturan. Misal ya, ada guru pemarah, tidak bikin, kamu ini gak bikin PR, dasar pemalas. Nah, itu marah atau tegas? Marah. Siapa sih orang tua kamu? Turunan siapa? Itu otakmu ditaruh di mana? Jangan ditaruh di dengkul. Bisa otak ditaruh di dengkul? Enggak muat ya, tempurung dengkul dengan tempurung kepala beda. Itu hidung atau kutil? Enggak, ini pasti marah nih ya. Orang marah itu, apalagi ada yang, kamu ini ngaco, dasar anak-anak monyet. Nah, kata bapaknya, berarti beliau ya monyet sejati. Jadi orang marah itu memang tidak bagus ya. Tegas dan santun. Santri tidak buat PR. Santri yang tidak membuat PR acungkan tangan. Saya Bu, saya Pak, bisa dijelaskan kenapa tidak membuat PR yang jujur, jangan ditambah, jangan dikurangi. Saya lalai, harusnya saya tidak menunda. Tadinya mau saya kerjakan malam sesudah Isya, tapi kenapa tidak dikerjakan? Ibu saya semalam sakit, minta dipijit sampai jam 10 malam. Jadi saya tidak sempat mengerjakan tugas karena ketiduran. Saya yang salah Pak. Enak kan, jadi jelas faktanya. Ini mengakui kelalaian, ini mengakui juga tugas yang tidak diduganya. Tentu nanti sikapnya juga akan bijak. Untuk lalainya ada sanksinya,
untuk kebaikannya ada balasannya. Enak kalau pakai ketegasan dan santun. Preng, piring pecah, ini yang sering dicontohkan. Bibi, suara apa itu? Piring pecah. Kamu ini mau menghancurkan rumah tangga ibu ya? Terus aja, hancurkan aja, hancurkan aja, hancurkan aja. Ini bijak atau marah atau tegas? Kamu ini gimana sih? Dasar orang kampung. Kata si bibi, Bu, di kampung kan kita se-RT. Diam kamu. Ya hanya beda nasib ya. Tapi yang tegas bagaimana? Preng, suara apa Bi? Maaf Bu, piring pecah. Gimana ceritanya? Ya saya barusan lagi nggak enak hati, terus saya banting aja piring. Maaf ya Bu ya, saya lagi emosi. Ya Bi, piring keberapa? Selalu fakta. Maaf Bu, piring penghabisan. Jadi maksud bibi udah 5 losin. Iya Bu, pas hari ini. Bibi ingat nggak perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat Bu. Gimana perjanjiannya Bi? Ini saya tulis di HP Bu. Kalau piring, gelas, pisin pecah 5 losin, berarti saya harus berhenti kerja di rumah ibu. Jadi gimana kira-kira nih? Sudah dipahami? Ya Bu, artinya saya udah nggak bisa lagi kerja di rumah ibu kalau menurut kesepakatan. Bi, maaf ya, sesuai kesepakatan saja ya. Berarti hari ini bibi hari terakhir kerja di rumah ibu. Ini sekedar pesangon, ke depan lebih hati-hati di rumah orang lain ya. Jangan berulang. Semoga ada hikmahnya kerja di sini. Terima kasih ya Bi. Selama seminggu bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Mudah-mudahan di tempat kerja yang baru piringnya terbuat dari baja semua. Nah, yang ujung itu kira-kira tegas atau marah? Marah. Masa piring dari baja? Emang helm. Nah demikianlah sahabatku sekalian. Jadi mudah-mudahan kita bisa semakin bijaksana ya, menahan amarah, menahan emosi. Demikianlah sahabat-sahabatku yang baik. AA tidak bisa melanjutkan ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi prinsipnya sekarang kita harus punya target, menjadi orang yang berlatih untuk tidak mudah tersinggung ya. Berlatih lapang dada, berlatih untuk memaklumi, oh memang dia begitu. Dan ingat ya, semakin kita bisa mengendalikan diri, oh seperti Pirelli itu ya, makin bisa menghadapi medan-medan sulit. Semakin kita tidak bisa mengendalikan diri, tabrak sana, tabrak sini, masuk jurang, ketabrak dari belakang. Begitulah nasib orang-orang yang tidak bisa mengendalikan amarah. Capek dan tidak disukai dan rentan untuk celaka. Terima kasih, sampai jumpa asa nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.